Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian sahabat berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Asrul dengan NIM 23052005 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS, MSI, PhD. Saya akan membahas tentang sistem politik yang ada di 5 negara. Yang pertama, negara Indonesia. Yang kedua, negara Jepang. Yang ketiga, negara Inggris. Yang keempat, negara Amerika Serikat. Dan yang kelima, sistem politik negara Belanda. Yang pertama, sistem politik negara Indonesia. Yang pertama, yaitunya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu presidensial, yaitu dipimpin oleh seorang presiden. Pada saat ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan wakilnya Profesor Ki Haji Ma'ruf Amin. Kemudian sistem partai. Sistem partainya yaitunya multipartai, terdiri dari 24 partai. Ada Partai PKB, Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Partai Buruh. Partai Gelora, Partai PKS, PKN, Hanura, Garuda, dan Partai PAN. Kemudian Partai PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, P3, dan Partai Umat. Kemudian sistem konstitusi. Sistem konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ada 7 hierarki perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sistem politik luar negeri. Sistem politik luar negerinya yaitu bebas aktif, yang mana terlibat dalam berbagai organisasi internasional, antara lain Organisasi ASEAN, PBB, OKI, WTO, G20, dan APEC. Kemudian sistem budaya politik. Sistem budaya politiknya ada 3. Yang pertama yaitu parokial, yang mana ruang lingkupnya daerah atau bersifat tradisional. Kemudian partisipan, yaitunya masyarakat aktif dalam bidang politik. Dan subjektif, yang mana individu dalam masyarakat lebih cenderung menjadi pengamat politik yang pasif. Seperti gambar yang tertampil ini, yaitunya adanya pemilu, yang artinya partisipasi masyarakat di dalam sistem politik. Yang kedua, sistem politik negara Jepang. Sistem pemerintahannya, yaitunya parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri Jepang saat ini yaitunya Fumio Kishida. Sistem partai. Sistem partai negara Jepang yaitunya multipartai yang terdiri dari 12 partai pada saat ini. Sistem konstitusi. Sistem konstitusinya itu sistem demokratis konstitusional. Nama konstitusinya yaitu Nihon Koku Kenpo. Sistem politik luar negeri. Sistem politik luar negeri Jepang itu bebas aktif. Organisasi internasional yang diikutinya yaitu ada PBB, IMF, G20, WHO, ITO, WTO, G7, NATO, dan JICA. Sistem budaya politik. Sistem budaya politiknya yaitu partisipan, yang mana masyarakat aktif di dalam bidang politik. Seperti gambar tertampil, yaitunya adanya pemilu yang diselenggarakan sebagai partisipasi masyarakat di bidang politik. Yang ketiga yaitu sistem politik negara Inggris. Yang pertama itu sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan Inggris yaitu kerajaan atau monarki konstitusional, dengan sistem politik didasarkan pada asas demokrasi liberal. Sedangkan sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Jadi kepala pemerintahan atau Perdana Menteri. Perdana Menteri Inggris pada saat ini dipimpin oleh Rishi Sunak.
Sistem partai. Sistem partai di Inggris yaitu multipartai. Terdapat 7 partai politik di Britania Raya, yaitu Partai Demokrasi Brexit, Partai Buruh, Partai Demokrat Liberal, Partai Hijau Inggris dan Wales, Partai Konservatif, Partai Sosialis Britania, dan Partai Sosialis Britania Raya. Sistem konstitusi. Sistem politik Inggris adalah sistem demokrasi parlementer yang mengadopsi model multipartai. Pemerintahan terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah. Partai Konservatif dan Partai Buruh merupakan 2 partai dominan di Inggris, sementara sistem pemilu first past the post cenderung mempertahankan dominasi kedua partai tersebut. Sistem politik ini juga memberikan pembatasan wewenang jelas antara cabang-cabang pemerintahan. Selain itu, Inggris menghadapi berbagai tantangan dan peluang kompleks di abad ke-21, termasuk debat tentang hubungan dengan Uni Eropa, kemudian kebijakan imigrasi, keberlanjutan lingkungan, dan tidak kesetaraan sosial. Sistem politik luar negeri. Sistem politik luar negeri Inggris yaitu bebas aktif. Organisasi internasional yang diikutinya yaitu ada PBB, Uni Eropa, NATO, G7, G20, IMO, IMF, dan OECD. Kemudian sistem budaya politik. Sistem budaya politik Inggris memiliki orientasi subjek dan partisipasi yang setia dan bersatu dalam sistem politik daripada negara Amerika Serikat. Inggris memiliki budaya politik yang diferensial antara budaya politik subjek dan budaya politik partisipan. Kemudian sistem politik Amerika Serikat. Yang pertama sistem pemerintahannya, yaitunya presidensial. Presiden negara Amerika Serikat pada saat ini dijabat oleh Presiden Joe Biden. Kemudian sistem partai. Sistem partai di Amerika Serikat yaitu 2 partai, yang mana terdapat 2 partai di Amerika Serikat, yaitunya Partai Republik dan Partai Demokrat. Kemudian sistem konstitusi, yaitunya Undang-Undang Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan sistem kepartaian 2 partai. Hanya terdapat 2 partai yang dominan di Amerika Serikat, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Pemilu di Amerika menggunakan distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi pemilihan, bukan berdasarkan kepada jumlah penduduknya. Sistem politik luar negeri Amerika Serikat. Sistem politiknya bersifat bebas aktif, tergabung beberapa organisasi internasional, antara lain NATO, PBB, OECD, NAFTA, APEX, WHO, UNESCO, G20. Kemudian sistem budaya politik. Sistem budaya politiknya yaitu partisipan, masyarakat aktif di dalam bidang politik. Kemudian sistem politik negara Belanda. Sistem pemerintahannya yaitu parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri Belanda saat ini dijabat oleh Mark Rutte. Sistem partai Belanda. Sistem partai Belanda yaitu multipartai. Sistem partai politik di Belanda adalah sistem multipartai yang melibatkan beberapa partai politik yang berbeda dan menjaga kekuasaan dan membentuk pemerintahan. Beberapa partai politik utama di Belanda meliputi 1. Partai Buruh. Partai ini dibentuk pada 9 Februari 1946 sebagai gabungan dari 3 partai, yaitu Sosialis, Liberal Kiri Minor, dan Protestan Sosial Marginal. Kemudian yang kedua, Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat. Partai ini merupakan partai liberal yang mendukung kebebasan dan demokrasi di Belanda. Yang ketiga, Partai Politik Reformasi. Partai ini didirikan untuk mendorong reformasi dalam politik dan masyarakat Belanda. Kemudian yang keempat, Partai Rakyat Katolik. Partai ini merupakan partai Katolik yang menunjukkan komitmen terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Belanda. Sistem konstitusi, yaitunya Konstitusi 1448. Belanda menerapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Monarki konstitusional ini melibatkan pembagian kekuasaan antara ratu dan institusi pemerintahan lainnya.
di mana peran dan posisi monarki ditentukan dan dibatasi oleh konstitusi Belanda. Sistem politik luar negeri. Sistem politik luar negeri Belanda yaitu bebas aktif, tergabung dalam organisasi internasional PBB, UE, NATO, OSD, WTO, IMF, UNESCO, WHO, ICC, dan ILO. Kemudian sistem budaya politik. Sistem budaya politiknya yang pertama yaitu keterbukaan dan transparansi. Budaya politik Belanda ditandai dengan keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemerintah Belanda mendorong partisipasi publik dan memberikan akses yang luas pada warga negara untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Konsensus dan negosiasi. Budaya politik Belanda cenderung mencari konsensus dan mengutamakan negosiasi dalam mengambil keputusan. Partai politik di Belanda seringkali membentuk pemerintahan koalisi, di mana berbagai partai bekerja sama untuk mencapai kesepakatan politik. Yang ketiga, partisipasi aktif. Warga negara Belanda aktif dalam kehidupan politik mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum dan mempengaruhi kebijakan politik melalui partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan protes publik. Yang keempat, kesetaraan dan toleransi. Budaya politik Belanda mementingkan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi. Belanda dikenal sebagai negara yang mempromosikan kesetaraan gender, hak-hak LGBT, dan masyarakat multikultural. Yang kelima, kritis dan diskusi terbuka. Warga negara bersikap kritis terhadap pemerintahan dan kebijakan politik. Baiklah, sekian presentasi dari saya terkait dengan sistem politik yang ada di 5 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Jika ada terdapat salah dan janggal, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.